Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahidi. Guys, bagaimana kabarnya orang-orang dulu yang rela mati-matian membela junjungannya ini, calon presiden dulu ya, berapa bulan yang lalu, dan bagaimana nasibnya sekarang? Rela mati-matian membela junjungannya hingga menghina kepala negara, guys. Hanya di zaman Presiden Jokowi lah demokrasi dibebaskan. Bahkan seorang kepala negara dihina, direndah-rendahkan serendah-rendahnya. Guys, Bapak Presiden tidak mempermasalahkan itu. Namanya demokrasi, Bapak Presiden menghargai. Tapi hanya di zaman Jokowi lah sebebas itu. Presiden adalah kepala negara, guys, yang saat memerintah selesai semua. Bahkan seorang yang menghina pun kalau presiden tidak suka, bisa selesai di tangan presiden itu atas perintahnya. Tapi tidak dengan Presiden Jokowi. Presiden membebaskan semua demokrasi di Indonesia ini. Bahkan namanya pun direndah-rendahkan. Bapak Presiden tidak mempermasalahkan. Nah, bagaimana nasib orang ini dan yang ini, yang dulu menjelek-jelekkan Presiden Jokowi demi capresnya, dan sekarang capresnya menjadi gelandangan politik, tidak menghiraukan nasibnya yang dulu dibela mati-matian. Simak video berikut ini. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EJ-nya lebih pintar anak saya loh. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Jokowi, presiden gagal. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya, kita mau ngomong apa? Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai, Asmat. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak. Gimana, guys? Kepala negara, guys, digoblok-goblokkan, disamakan dengan binatang dan lain sebagainya. Perasaan Anda bagaimana jikalau presiden itu kerabat Anda, saudara Anda, ataupun bapak Anda? Pasti marah. Tidak dengan keluarga Jokowi. Sebebas-bebasnya demokrasi di Indonesia ini di zaman Presiden Jokowi. Coba di zaman Soeharto Anda bilang seperti itu, lecak besok. Aduh, sudah dikasih kebebasan tapi ngelunjak. Itulah masyarakat yang terlalu pesimis dengan politik, yang tidak mengerti arah-arah politik sehingga termakan isu-isu seperti itu. Gampang sekali diracuni dengan isu-isu, tentunya sekarang ini di dalam isu agama. Gampang sekali orang-orang desa yang tidak mengerti alur-alur politik bisa menjadi sasarannya. Itulah politik ya, karena demokrasi seperti itulah. Kadang pemimpinnya beradu argumen, tapi setelah itu baikan lagi. Beda dengan pendukungnya. Pendukungnya kadang tidak mau nih saling sapa dan lain sebagainya. Lucu kalau kita mengikuti politik di Indonesia ini. Kalau kita tidak mengerti apa itu politik, mending tidak usah berpolitik untuk orang-orang awam.
karena beda pendapat, saling tetangga aja tidak mau menegur dan lain sebagainya. Itulah bahayanya politik untuk orang awam ya. Nah guys, jadi itulah tadi seorang mahasiswa pun, aduh, gimana ya dibilang mahasiswa juga, ya seperti itu. Itu tadi lagi emak-emak lagi, aduh, menyamakan EQ-nya presiden lebih pintar dari anaknya. Kadang tidak bisa membayangkan guys, ibarat Presiden Jokowi itu menahan amarahnya dengan kerja. Intinya presiden, bagaimana Indonesia ini dipandang dunia dan merubah sistem kolonial guys, yaitu dengan di zaman Presiden Jokowi lah ibu kota Nusantara atau IKN terwujud dan akan diteruskan oleh penerusnya presiden selanjutnya, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Gimana guys? Masih mau nyinyir lagi? Apalagi sekarang junjungannya nggak ikut pilkada, pasti presiden juga yang disalahkan. Prabowo menang, presiden yang disalahkan. Apalagi, iya kan? Kadang lucu gitu loh. Kenapa harus presiden? Begitulah kata pepatah, buah yang lebatlah yang akan dilempari batu dan kayu. Begitulah Presiden Jokowi. Ya, banyak pecundang-pecundang di negeri ini yang ingin menggulingkan Presiden Jokowi karena tidak bisa sebebas merampas dan lain sebagainya aset-aset di negara Indonesia ini guys. Saya memang tidak terlalu dalam mengikuti politik, tapi secara garis besar pun saya paham bahwa pecundang-pecundang itulah yang menggiring mahasiswa-mahasiswa ini untuk berdemo. Yang dia demo apa? Pilkada, MK, dan lain sebagainya. Sedangkan perampasan aset negara yang diajukan ke DPR, dia tidak membela mati-matian guys, bahkan masa bodoh. Giliran pilkada, ini yang dirumorkan Kaisang akan menjadi ini, di demo habis-habisan seluruh Indonesia. Pilkada itu rakyat memilih guys. Kalau tidak memilih ya tidak jadi. Nggak usah repot-repot itulah. Ya. Oke guys, itulah politik. Ingat, jangan terlalu ikut politik kalau tidak ngerti apa itu politik. Oke, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.